Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Kang Icul. Kali ini saya akan ngobrol dengan narasumber kita yang luar biasa. Pengen tahu narasumbernya? Narasumbernya ini adalah Qori nasional. Suaranya bagus, suaranya merdu, ganteng orangnya. Tapi yang cowok jangan lirik ya, cewek aja. Tapi maaf, ini sudah punya keluarga. Jadi kalau mau jadi kedua nggak apa-apa. Tapi ya saran saya nggak usah lah gitu. Kasihan nanti istrinya. Beliau ini Qori nasional, suaranya merdu, ahli dalam agama, dan biasa kalau di TV-TV sudah bisa tampil. Beliau sudah ada di situ. Nah, langsung pengen tahu orangnya siapa? Ini dia, Ustadz Ahmad Adib Nawawi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini ngomong-ngomong ini kok tambah sumringah, tambah gemuk aja. Ini makan apa nih Ustadz nih? Ya alhamdulillah kita harus bisa makan 4 sehat 5 sempurna. Alhamdulillah. Ya. Ini ngomong-ngomong soal bulan Sya'ban ini sudah hampir Ramadan Ustaz. Iya. Saya kalau lihat di TV-TV di iklan-iklan itu kan ada iklan sirup itu kan, sarung gitu. Ini kayak sudah ada bau-bau Ramadan nih. Apa betul ini? Iya. Mau Ramadan? Jadi ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana ini adalah bulannya seluruh umat muslim sedunia. Masya Allah. Nah ini. Terus bagaimana ini kalau misalnya kita menghadapi bulan Ramadan, kita kan mungkin bagi para sahabat muslim ada yang di rumah mikir juga ini, waduh puasa lagi gitu kan. Jadi kalau ada lagu puasa tiba tiba puasa, aduh puasa kan gitu. Anak muda, anak milenial itu misalnya wah puasa lagi ini. Gimana nih Ustadz untuk mengantisipasi untuk menghadapi bulan Ramadan, kiat-kiatnya apa saja supaya tidak grogi untuk bulan puasa gitu kan? Iya. Jadi sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika kita mau memasuki bulan suci Ramadan, tentunya saya teringat dawuhnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Man fariha bidukhuli Ramadan harramahu jasadahu 'alan niran. Jadi orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan dari api neraka. Masya Allah. Nah ini, maka kenapa kita sebagai umat muslim ya bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Agar apa? Agar apa yang nanti kita lakukan, menjalankan ibadah ya, menjalankan puasa, tarawih dan sunnah-sunnah yang lainnya, itu tentunya akan menjadikan diri kita ini menjadi lebih nikmat. Gitu. Jadi harus gembira dulu. Gembira dulu nih. Gembira dulu. Sudah otomatis diharamkan jasadnya di neraka. Ya, di neraka ini. Wah, ini keren ini. Hanya seneng loh sahabat, hanya cinta itu. Wah, Ramadan tiba, jangan bilang gini, aduh Ramadan lagi, jangan gitu. Itu berarti kan nggak seneng ya berarti ya. Jadi harus kita bahagia ya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan tentunya Allah akan memberikan sebuah kemudahan terhadap kita. Amin. Kalau kita bahagia ya, kalau kita senang, maka Allah akan mendatangkan kepada diri kita untuk selalu menikmati di dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya ini pun juga harus kita kuatkan dengan doa kita. Jadi sebelum ini kan masih bulan Sya'ban ya. Kemarin ketika di bulan Rajab itu kan kita juga diperintahkan untuk berdoa. Disunahkan untuk berdoa. Ya, dianjurkan untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Lagunya gimana Ustaz? Kan suaranya bagus nih. Ayo kita sahabat ya. Ya, kita minta lagu yang baru apa yang lama? Oh, yang baru. Oh, yang baru belum jadi. Yaudah yang lama aja enggak apa-apa deh. Yang lama gitu. lupa ini. Waduh. Cepet dikit dong, dikit gitu. Oke. Kita agar suasana itu bergembira, suasana itu senang dengan kita menghadapi di bulan suci Ramadan itu, maka kita awali dengan berdoa. Saya doanya dengan nada yang atau lagu yang saya kira semua kaum muslimin juga hafal lah. Masya Allah.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Masya Allah, keren banget suaranya nih. Tapi saya punya lagu juga, Tat. Ya, Nggak pokok. kayak gitu. Lagunya Gimana, itu Kang Icul? lebih kuno. Iya. Kunonya seperti apa? Seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Cuma gitu aja. Ya, itu kan kuno ya. Ya, itu kayak seperti lagu-lagunya. Sluku bato. Bagus juga sih. Semua itu kalau ada nadanya itu bagus. Betul. Jadi semua kalau kita lakukan meskipun dengan lagu keroncong, lagu apa, insya Allah bagus. Bagus. Itu. Ya. Yang penting kita bahagia dulu menyambut bulan Ramadan. Iya. Kita lakukan bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Gitu Iya, Ustaz ya. betul. Terus begini Tat, kan di kalangan milenial ini terutama ini Iya. ya, anak-anak pelajar, mahasiswa, ataupun milenial ataupun keluarga-keluarga baru. Ini kan, waduh Ramadan ini harus apa yang perlu disiapkan supaya saya bisa siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Ini mungkin ada pertanyaan begitu. Gimana Tat? Apa yang harus disiapkan gitu? Ya tentunya secara jasmani kita pun juga harus menyiapkan jasmani kita untuk menghadapi kewajiban kita nantinya di bulan suci Ramadan. Betul. Artinya kalau jasmani kita sehat, maka kita melaksanakan Ramadan itu dengan enak, Betul. dengan nikmat begitu. Tetapi ya tentunya begini, tentunya kita harus mengkonsumsi untuk jasmani kita dengan kalau istilahnya di situ ya 4 sehat 5 sempurna ya, 4 sempurna. Agar apa? Agar di dalam kita menghadapi ibadah di bulan suci Ramadan itu lebih kuat, lebih enak begitu. Jadi tidak ada rasa aduh loyo. Kok begini ya? Lah ini nanti malah justru ibadah kita tidak maksimal. Terus gini Tat, kan ada sahur. Sahur memang sunnah sih. Iya. Tapi itu harus kita lakukan. Padahal banyak di antara kita mungkin sudah lupa kapan bangun malam. Lah ini kan jelas juga termasuk berat ini. Iya. Apa sih yang supaya saya bisa bangun sahur tepat dan bisa melaksanakan sahur bersama gitu. Ya, jadi begini, Ramadan itu memang bulan yang sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Artinya karena kita ini melaksanakan, seluruh umat muslim itu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, sing asale dia itu tidak pernah bangun malam. Ya, karena dengan giro semangat banyak orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, akhirnya dia bisa untuk melaksanakan, untuk bangun malam, untuk sholat malam. Ada semangat sendiri Iya, ya, ada ada motivasi semangat. tersendiri Iya. gitu Tat ya. Karena mungkin karena ini ya, tidak mungkin ya, bukan hanya tidak mungkin juga, tapi karena memang bulan ini itu bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga Masya Allah, ya. orang itu akan berbondong-bondong untuk bisa melaksanakan puasa itu dengan sebaik mungkin. Termasuk tadi memang berbeda sekali. Saya meyakini bahwa di bulan suci Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Artinya semangat itu lebih dibandingkan dengan bulan yang lain begitu. Oke. Baik. Ngomong-ngomong ini kok dari tadi belum saya persilahkan Gonjo. Iya. Silakan Oke. ngopi dulu. Ya, bismillah. Biar seger Tat. Kopi itu unjukannya para wali. Ya. Dan tapi kok. Udah belum Tat? Udah. Ampun. Lanjut Tat. Nggih. Terus kalau sudah dipersiapkan tahap-tahapannya untuk bisa merasakan bahwa ini adalah bulan Ramadan, merasakan ini ya. Kan bulannya beda ini. Ini bulan setiap sudut kota itu ada yang membagikan takjil gitu kan. Iya. Nah ini bagaimana caranya untuk kita betul-betul bisa merasakan ruhnya istilahnya. Bagaimana Ustaz? Iya. Jadi karena banyaknya pahala yang Allah turunkan di bulan Ramadan,
Maka kita juga bersama-sama untuk saling berlomba-lomba di dalam kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita sedekahkan, ya, untuk kita sedekahkan kepada orang-orang yang melakukan puasa. Misalnya kalau di kota, di tengah kota atau di masjid-masjid itu kan juga melaksanakan kajian sebelum Ramadan, kajian sebelum betul. berbuka itu ya. Betul. Makanya kenapa banyak di masjid-masjid, di musola-musola melaksanakan kegiatan itu? Kenapa? Karena memang Allah itu ngejorke pahala. Pahalanya diturunkan sebesar-besar, bahkan pahala kita melaksanakan ibadah sunnah itu pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebebasan di dalam kita melakukan sebuah kewajiban di bulan suci Ramadan tadi itu. Yuk sapa sing gelem siapa yang mau untuk berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, untuk mencari keberkahan, yaitu saatnya di bulan suci Ramadan kita berlomba-lomba untuk bisa bersama-sama melaksanakan kebaikan-kebaikan, ya, yang nantinya Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan ganjaran yang ganjarannya itu dilipat gandakan. Jadi tidak seperti yang di luar Ramadan kan gitu. Ya, ini bagaimana, ini ada yang mau tanya nih dari kru. Oh iya, gimana? Mau tanya, Tak. Oke. Kalau waktu puasa terus kita itu kan sering ngantuk tuh, Tak. Nah, kita tuh tidur mulai jam 10 sampai jam 5 biar puasanya cepet, itu hukumnya apa ya, Tak? Dia tidur untuk mengambil jalan pintas supaya waktunya nggak lama. Ya, puasa orang-orang yang tidur di bulan suci Ramadan kan termasuk ibadah. Jadi tapi kalau puasanya itu digunakan untuk tidur sendiri, jadi untuk tidur terus, digunakan untuk tidur terus, berarti tidak akan mendapatkan pahala yang lain. Dapatnya hanya tidur tadi itu, meskipun tidur itu merupakan bagian dari pahala ya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ya memang begini, lebih baik tidur daripada kita ngomongin orang. Nah, kan hibah. Kan nah itu dia. Ayo, sahabat muslim. Ya, tetapi Siapa kita harus yang bisa suka hibah? meningkatkan. Kita harus bisa meningkatkan puasa kita agar jangan sampai kita puasa itu malah dapatnya tidur dok. Betul. Tapi tidur itu walaupun demikian dimaknai ibadah daripada melakukan maksiat, itu berhibah dan sebagainya. Gitu. Terus wah ini enak ya, tidur aja sudah ibadah. Naumus shaim katanya ibadah kita. Betul tadi ya. Terus begini Tat, kan saya sudah berupaya Tat untuk baca Quran supaya tidak tidur. Ya istilahnya menghabiskan waktu menunggu maghrib ya. Menunggu maghrib itu Allahu Akbar kan buka Tat. Saya tak baca Quran dulu lah gitu. Baca Qurannya itu sampai berlembar-lembar. Habis itu lapar Tat. Ternyata belum maghrib juga ini. Terus gimana ini Tat? Kan wah kok belum maghrib. Terus gimana nih perutnya? Nah, biasanya yang kaum milenial yang masih belajar gitu kan suka rada mengeluh itu. Waduh kok udah lapar nih, gimana nih Tat? Supaya tidak lapar gitu loh. Makanya puasa kan tujuannya kan juga dalam rangka untuk menambah kesabaran kita ya. Artinya kita itu berpuasa berarti kan dari waktu subuh sampai maghrib kan begitu. Artinya kita ini menahan lapar, menahan haus ya. Haus. Bahkan kita juga di dalam berkeluarga itu kita dilarang untuk melakukan sebuah hubungan suami istri di siang hari kan begitu. Makanya ya kalau puasa itu kan ada tingkatan-tingkatannya kan begitu. Jadi ada puasanya orang awam. Jadi shaumul awam ya, itu kan puasanya orang awam itu kan hanya menahan lapar dan menahan dahaga saja. Betul. Tetapi kalau puasanya shaumul khusus, orang yang khusus, puasanya orang yang khusus itu kan puasanya orang-orang yang sholihin kan begitu. Artinya tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan dahaga, ya tidak hanya menahan dari hubungan suami istri, tetapi lebih dari itu. Artinya kalau puasa kita ini masih hanya sekedar untuk menahan lapar dan dahaga saja, berarti kita ini termasuk puasanya orang awam kan. Betul. Nah yang lebih tinggi lagi tingkatannya adalah khawasul khawas. Puasanya orang yang khusus ini puasanya para nabi-nabi terdahulu kan begitu. Para wali ya. Para wali ya, para syuhada kan begitu. Sehingga
ya kita ini dari puasa kemarin terus puasa besok bahkan puasa selanjutnya ini kita harus bisa meningkat. Apakah puasa kita ini termasuk puasanya orang awam atau orang khusus ataupun khawasul khawas kan begitu. Paling tidak nanti setiap hari ada peningkatan. Lah begitu. Hari pertama wah, awam dulu lah. Ya, Gitu. ya. Hari kedua mulai meningkat, Ya. 3 dan seterusnya sampai 10 hari terakhir Ya. khawasul khawas. Nah ini. Semoga sahabat bisa melaksanakan puasa dengan tahapan yang ketiga ya, khawasul khawas, yang betul-betul merasakan hirohnya puasa, sudah tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi sudah menikmati bahwa ini saya sekarang lagi puasa Ramadan untuk mencapai derajat ketakwaan. Karena setiap bekal yang paling mulia adalah bekal takwa. Nah, puasa ini salah satu untuk membuat kita menjadi takwa kan begitu tadi ya. Jadi salah satu yang bisa kita ambil dari sini adalah diantaranya bahwa kita menyambut bulan Ramadan, kiat-kiatnya adalah tetap pertama mencintai Ramadan, Gembira. dibuat bahagia, Gembira. dibuat senang, jangan ada keluhan. Wah nanti beras mahal gitu. Tidak mahal, biarkan itu urusan pemerintah, urusan sahabat itu adalah puasa dan persiapkan bekal itu aja. Mungkin itu Tat. Terima kasih Tat atas kebersamaan malam hari ini Tat. Sama-sama. Ya semoga besok bisa disambung kembali. Insya Allah. Jangan kapok Tat hadir di studio kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat. Amin. Dan sahabat pasti akan selalu merindukan Ustadz. Karena pencerahannya luar biasa di hari ini, betul-betul bisa memahamkan kita semua, gitu ya. Sahabat setuju kan? Nah, kalau setuju jangan lupa like, subscribe ya channel kami. Semoga ini ada manfaatnya dan besok kita sambung kembali. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.